Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nabila. Di sini saya akan mengerjakan video hands-on analisis regresi dataset kopi production and export. Nah, di sini saya dengan MPM 2478-2007. Di sini saya mendapatkan dataset yaitu coffee production dan export dataset. Nah, sebelum melakukan hands-on, saya akan melakukan analisis regresi dulu menggunakan dataset kopi production ini. Nah, sesuai dengan tugas praktikum 11 analisis regresi. Nah, yang pertama ini import pandas ya. Import pandas sama import datanya, datasetnya itu dataset yang saya gunakan ini berasal dari sumber resmi yang berada di sini. Nah, ini saya akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu ya. Sini kita akan memahami konsep dasar analisis regresi linear, baik sederhana maupun berganda, sebagai salah satu metode statik untuk mempelajari hubungan antara variabel. Yang kedua, mampu mengidentifikasi variabel dependen dan variabel independen dari satu dataset berdasarkan konteks permasalahannya. Nah, yang ketiga, mampu membangun model regresi linear berganda untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan beberapa variabel independennya. Yang keempat, menganalisis hasil output regresi yang meliputi nilai koefisiensi, regresi nilai R2, dan melakukan hasil uji signifikan, uji T, dan uji F. Yang lima, melakukan uji asumsi klasik, normalisasi, multikolinialitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Ini gunanya memastikan pelayanan mode regresi yang dibangun menarik, dan kesimpulan interferensinya mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam konteks dataset yang digunakan. Nah, tadi di mana sih asal datasetnya? Nah, jadi sini sudah ditentukan oleh dosen, yaitu dari absensi 6 sampai 10 itu dia akan menggunakan topik datasetnya Coffee Production and Export. Nah, link sumbernya itu berasal dari sini. Dan saya ini absensi nomor 10. Kebetulan absensi nomor 10, jadi saya mendapatkan yang coffee. Corgi set di sini. Ini ada string, integer, nah terus sini ada list, comment, sama example value ya. Oke. Setelah itu di sini saya akan membuat video hands-on ya, yaitu bersifat penjelasan penentuan variabel dependen dan independen hingga interpretasinya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, dataset ini berisikan data produksi kopi, ekspor, dan faktor-faktor yang mempengaruhi industri kopi di berbagai negara dari tahun ke tahun. Dalam analisis ini, saya akan memilih satu variabel dependen dan 4 variabel independen sebagai berikut. Variabel dependen Y itu adalah export value. Di sini kita lihat nih. Di sini ada export value. Kita cari export value. Ini, Y ini di sini adalah export value ya teman-teman. Di sini nilai ekspor ini kopi dalam USD, dan tujuan analisis ini memprediksi nilai ekspor kopi berdasarkan faktor ekonomi dan produksi. Nah, sedangkan yang variabel X, ini dataset aromanya ini adalah production, yaitu jumlah kopi, terus domestic consumption, yaitu jumlah konsumsi dalam negeri, export quantity, kualitas ekspor, year, tahun sebagai indikator tren global. Ini adalah output yang dihasilkan. Di variabelnya, data skor total, requestnya 0,831, terus modelnya, metodenya, dan sama data time-nya. Nah, covariance type-nya non-robust. Oke. Nih, di sini ada notes ya. Pertama, standard error assume that the covariance metric of the error is correctly specific. Jadi dia lebih spesifik teman-teman. Nah, tujuan dari analisis, maaf teman-teman, ini agak berisik. Tujuan dari analisis itu adalah membangun model regresi linear berganda untuk memprediksi nilai ekspor kopi, ekspor value, yaitu berdasarkan 4 faktor utama, yaitu produksi, konsumsi domestik, kualitas ekspor, dan tahun. Nah, di sini ada tahap coding nih, penjelasannya. Ini saya akan mengimport library, yaitu import pandas, sama di sini ada brand ini, import si datasetnya.
Nah, mengimport library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan Stats Model. Terus load datasetnya ini, Federate CSV, ini akan memuat 5 baris pertama. 5 baris pertama untuk memastikan dataset sudah benar. Kenapa ini cuma sampai 4? Karena 0 itu dihitung sebagai 1. Sedangkan 1 itu sebagai 2, 3, 4, dan 5. Ini dataset. Ini dataset yang dikeluarkan, dataset 5 pertama untuk memastikan dataset sudah benar. Berarti ini sudah benar ya teman-teman. Ini ada location control, location regression, dan yang lain-lain. Terus ada eksplorasi data analisis, yaitu menampilkan info, describe, with ini describe, terus info. Kalau di sini di describe, ini dia akan mengecek missing value dan membuat pair plot atau heat map. Korelasi dari heat map ini terlihat bahwa variabel yang paling kuat itu korelasinya dengan export value adalah seperti ini. Correlation heat map. Ini datasetnya yang merah-merah ini adalah 1,00, terus yang orange ini menunjukkan 0,95. Yang biru kuning ini dia menunjukkan 0,90. Data skor totalnya di sini. Terus data skor aromanya di sini. Data skor flavor, terus data skor after taste, data skor acidity. Nah, itu membuat model regresi linear. Yaitu saya akan membangun model menggunakan library state model. State model di sini. Nah, di statement ini dengan formula export value, production plus domestic consumption, and export quantity and years. Ini tahun juga. Time-nya. Nah, ini flavor. Sudah ya. Nah, di sini output regresinya. Terdapat beberapa output penting yang akan saya jelaskan, yaitu conversion seleksi. Itu production berpengaruh positif atau negatif, domestic consumption and penjelasannya, export quantity dan penjelasannya. Here penjelasan trend. Ini. Trend. Setelah itu nilai R-nya. Nilai R 5. Ini R2 0,87 ini. Ini menunjukkan nilai R, yaitu nilai R squared sebesar menunjukkan 0,87 ini menunjukkan variasi dari nilai ekspor. Nah, uji signifikannya itu uji T, mempengaruhi masing-masing variabel. Uji F itu apakah model secara keseluruhan signifikan? Hasil uji F itu menunjukkan bahwa P value 0,05. 0,05 kita bisa lihat di atas sini 0,05 bisa dilihat di sini. Itu bisa ini bisa melihat di sini. Terus uji asumsi klasik nih. Normalitas menggunakan square root and QQ-plot. Hasil plot menunjukkan bahwa residual mendekati garis diagonal. Residual berdistribusi normal. Terus yang multicollinearitas itu menggunakan PIF. Menggunakan PIF. Ini nih, PIF. Kurang lebih kecil dari 10. Untuk seluruh variabel tidak adalah multicollinearitas. Heterokodesitas itu square plot residual PSP plot. Pola residual menyebar secara acak, tidak berdasarkan heterokodesitas. Yang terakhir autokorelasi menggunakan Durbin Watson, nilai DW sekitar 2, tidak ada autokorelasi, prediksi 5 periode ke depan. Nah, selanjutnya saya akan memprediksi untuk 5 tahun ke depan berdasarkan frame data. Saya membuat data frame baru untuk tahun berikutnya. Kemudian menggunakan model regresi memprediksi nilai ekspor. Double produksi menunjukkan bahwa ekspor diprediksi akan pada 5 tahun berikutnya. Nah, kesimpulan akhirnya, dari hasil analisis regresi linear ini berdasarkan dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap nilai ekspor adalah variabel nilai kopi itu variabel Y. Nah, dan secara keseluruhan faktor produksi, konsumsi domestik, dan kuantitas ekspor memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai ekspor kopi. Menutup. Oke, selanjutnya kita akan menutup video Hanson kali ini. Demikian video Hanson dari saya. Jika ada salah kata dan di sini sedikit berisik, saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa tadi?